Seperti luka sayat yang lebih dalam, ketika melihat lambang kebesaran negeri ini direndahkan di negara asing. Itulah luka yang ditoreh saat timnas Indonesia dipaksa menelan kekalahan 2-1 dari Cina di leg pertama. Banner yang menampilkan simbol-simbol kebanggaan Indonesia dipaksa untuk dicopot, diturunkan. Seolah harga diri negeri ini bisa diinjak begitu saja. Dan lebih dari itu, para pahlawan kita di lapangan, para pejuang Garuda yang dengan tulus menghampiri para pendukung setia, justru mendapat cemoohan dan diusir oleh supporter tuan rumah. Sakit, perih, membakar dada. Kekalahan itu bukan sekadar kehilangan poin, tapi juga penistaan terhadap martabat bangsa. Namun daripada penghinaan itulah, api amarah pun menyala dan dendam membuncah. Di sanubari setiap pemain Garuda, satu suara menggema. Kita akan balas, kita akan bangkit demi merah putih yang tak pernah tunduk. Hingga akhirnya tibalah momen yang dinanti seluruh anak bangsa. Partai hidup dan mati, leg kedua Indonesia melawan Cina. Ini bukan lagi hanya sebuah pertandingan, ini adalah pertarungan harga diri, mimpi dua bangsa raksasa Asia yang saling jagal demi satu tujuan mulia, tiket menuju Piala Dunia 2026. Cina datang ke Jakarta bukan untuk bermain aman, mereka sama sekali tak membawa niat damai. Mereka harus menang, sebab hanya 3 poin yang bisa menyambung asa mereka ke pentas dunia. Seri, bukan pilihan. Maka mereka pun datang dengan satu misi, yaitu menaklukkan Garuda di kandangnya sendiri. Namun sial bagi timnas Cina, Garuda yang mereka rendahkan di leg pertama kini telah bangkit. Dari luka itu, para penggawa merah putih menempa diri. Dari hinaan itu, mereka belajar. Dan dari rasa sakit itu, lahirlah tekad yang tak bisa ditawar, menang lawan Cina atau matilah impian Piala Dunia. Timnas Indonesia turun ke lapangan bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan kehormatan. Hasil seri tak pernah lagi terlintas di benak Jihitses dan kawan-kawan. Karena hanya satu kata yang tertanam di dada para patriot Garuda, yaitu kemenangan. Sebelum laga dimulai, Cina mencoba segala cara. Mereka membaca permainan kita, menganalisa strategi kita, bahkan mengamati setiap gerakan para pemain diaspora kita dengan teliti. Kerja keras Cina dalam menganalisis kekuatan Garuda benar-benar tak main-main. Dan itu terlihat jelas di babak pertama. Tom Hai, sang arsitek lini tengah yang biasanya mengirimkan umpan-umpan magis menusuk jantung pertahanan lawan seolah menghilang. Tom diredam dan dikunci, seperti tak ada ruang baginya untuk melepaskan magisnya. Dan Ula Romani, mesin gol yang selalu mencetak angka di setiap laga, malam itu seperti di penjara. Apapun yang ia coba, selalu mentah dan gagal. Dihancurkan oleh lini pertahanan Cina yang disiplin, juga penuh siasat. Namun sial bagi Cina, di tubuh Garuda ternyata tersembunyi satu senjata rahasia. Seorang pemain yang tak mereka hitung, tak mereka deteksi, dan tak mereka prediksi. Pemain itu adalah Ricky Kambuaya, si pendiam dari timur. Pemain yang di leg pertama bahkan tak menyentuh bola sedetik pun karena hanya duduk diam di bangku cadangan. Tapi malam itu, saat atmosfer Gelora Bung Karno berubah menjadi neraka bagi tim tamu, Ricky Kambuaya lah sosok Garuda yang menjelma menjadi badai. Tanpa banyak bicara, tanpa gestur berlebihan, Ricky hadir sebagai aktor utama dari panggung balas dendam Garuda. Ia tak hanya ngacak-ngacak lini tengah Cina, ia menghancurkan ritme mereka, menembus pertahanan mereka, dan memimpin serangan seperti jenderal perang yang tak dikenal, tapi justru yang paling mematikan. Sungguh malam itu ia adalah kejutan, ledakan, dan juga bukti bahwa Garuda selalu punya cara untuk bangkit dari diam. Dari senyap, dan dari arah yang tak pernah musuh duga. Ricky bukanlah tipe pemain yang terlena dalam euforia menyerang dan lupa akan tanggung jawab bertahan. Tidak, pemain asal timur ini menempatkan dirinya jauh ke dalam, nyaris menyatu dengan lini pertahanan timnas Indonesia. Tapi justru dari sanalah bencana bagi Cina dimulai. Saat serangan balik meledak, Ricky menjelma menjadi mimpi buruk paling kelam bagi timnas Cina. Lihat bagaimana cara Ricky mengontrol bola, driblenya bukan sekadar gocekan, tapi seperti pernyataan perang. Ia membawa bola dari garis pertahanan kita, melaju bagikan anak panah yang dilepaskan dari busur Papua. Anak panah itu tak terhentikan, dan menembus jantung pertahanan lawan dengan elegan sekaligus brutal.
Saking tak mampunya pemain Cina menghentikan pergerakan sang mutiara hitam, mereka pun menyerah pada satu-satunya cara, yaitu melakukan pelanggaran dengan menarik jersey seorang Kambuaya. Dan itu tak terjadi sekali. Berkali-kali, Ricky menjadi duri tajam yang menusuk konsentrasi lini belakang Cina. Setiap sentuhannya membawa ancaman, setiap pergerakannya menebar ketakutan, hingga tibalah puncaknya. Dalam satu momen yang tampak biasa, defender Cina mengira bola itu akan keluar lapangan. Mereka lengah, tapi dari balik bayang-bayang, sosok yang mereka anggap tak berbahaya menyelenap diam-diam, dan pelanggaran terjadi di dalam kotak penalti Cina. Si senyap itu sungguh mematikan. Insiden itu langsung memicu reaksi dari para pelatih timnas. Patrick Kluivert dan Dani Lanzard langsung berdiri, tapi satu sosok yang tampaknya tak kaget adalah orang yang paling percaya pada Ricky sejak awal, Alex Pastor. Ia tahu, bintang dari timur ini tak pernah main-main, dan Ricky, ia hanya meringis, ekspresinya datar. Tapi kita semua tahu, sentuhan semacam itu tak mungkin membuat sekaliber Ricky Kambuaya merasakan sakit yang sebegitunya. Review ini Bung Maruf. Ya, kalau kita lihat memang sempat ada. Ya, meskipun ya memang. Tapi Ricky juga ada triknya. Ya, dia menahan, dia sengaja menyangkutkan kaki. Kita semua tahu itu hanyalah gimik belaka. Tapi sungguh permainan licik dari Cina seperti di leg pertama memang harus dibalas. Dan Ricky lah yang menjadi aktor utama dari pembalasan kelicikan itu. Saat wasit berjalan menuju layar VAR, seluruh stadion pun seolah menahan napas. Detik-detik sungguh menentukan, dan ketika wasit berbalik badan kemudian menunjuk titik putih, gemuruh GBK pun meledak. Ricky hanya berjalan pelan, raut wajahnya masih menahan sakit. Tapi percayalah, itu bukan ekspresi menahan rasa sakit fisik, itu adalah luapan emosi, dendam, dan tekad yang tak bisa lagi ditahan. Dan ia pun berteriak, bukan karena kesakitan, tapi karena inilah momen keadilan yang ia perjuangkan sejak peluit awal dibunyikan. Oleh Romani Sang Algojo, menjalankan tugasnya dengan dingin. Satu tembakan, satu gol, dan itu menjadi gol satu-satunya yang tak hanya memberi Indonesia kemenangan, tapi juga mengubur mimpi Cina ke Piala Dunia 2026. Mungkin saat itu, staf analisis Cina bergumam dalam diam. Siapa pemain ini? Mengapa kami tak mengenalnya? Mengapa ia tak masuk dalam data kami? Dan jawabannya adalah, inilah senjata tak terdeteksi Indonesia. Bukan bintang dari luar negeri, tapi mutiara dari timur, si pendiam milik kami yang bernama Ricky Kambuaya. Malam itu, Ricky bukan sekadar pembeda, ia adalah simbol bahwa tak ada lagi batas antara pemain diaspora dan pemain lokal. Tak ada lagi kasta, tak ada lagi perbedaan. Ketika oleh dijaga mati-matian, ketika pemain diaspora dilumpuhkan, Garuda masih punya nyawa. Dan nyawa itu bernama Ricky Kambuaya. Ia membuktikan satu hal yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Mutiara Papua tak akan pernah habis, karena dari dulu dan sudah mendarat daging. Jika tak ada talenta Papua yang mewakili timnas, rasanya timnas ini belumlah sepenuhnya Indonesia. Jika kekaguman terhadap seorang pemain hanya datang dari pengamat abal-abal seperti kami, mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi ketika pujian itu datang dari rekan seperjuangan, mereka yang berjuang di dalam lapangan, maka itu bukan lagi sebagai sanjungan, itu adalah pengakuan. Jai Pilupesi gelandang bertahan berpengalaman, sosok tangguh yang telah menjajal kerasnya Eropa, dan JCS Captain Venezia, pemimpin yang tak asing menghadapi striker-striker buah Serie A, mereka berdua pun tak mampu menyembunyikan rasa kagum mereka. Tak ada kata-kata berlebihan, tak ada tepuk tangan ramai, tapi dari gestur sederhana itu, semua orang tahu mereka mengakui kehebatan Ricky Kambuaya. Ini bukan pengakuan dari komentator, bukan dari analis layar kaca, ini adalah pengakuan dari para pemimpin, dari para komandan di atas medan pertempuran. Mereka tahu di balik wajah tenang itu tersembunyi kekuatan yang terpendam. Magis dari Ricky Kambuaya bukan baru muncul semalam, sudah sejak lama kita disuguhi potongan-potongan kejeniusannya. Saat melawan Bahrain Maret lalu, ia hanya bermain sebentar. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa sentuhannya bukan milik pemain biasa. Satu sepakan Trivela yang melengkung sempurna, satu nutmeg menusuk ke jantung pertahanan, itu bukan hiburan. Itu adalah deklarasi diam-diam bahwa yang kalian saksikan bukan pemain biasa, tapi seorang seniman, seorang maestro.
Dan malam itu, saat menghadapi Cina, semua mata akhirnya terbuka, bahwa Ricky bukan pelengkap bangku cadangan. Ia adalah pelajaran hidup bagi semua pemain yang terlalu sibuk mengeluh ketika tidak dipilih. Ricky itu ibarat sebuah buku filsafat, tak semua orang paham saat membuka sampulnya, tapi bagi yang membacanya, mereka menemukan makna yang dalam. Kita semua tahu di era pelatih sebelumnya, Ricky sempat dilupakan. Setahun lamanya, tak sekalipun dimasukkan oleh Sintayong untuk bertanding. Tapi lihatlah bagaimana ia merespons. Tak ada keluhan, tak ada sindiran di media, tak ada drama keluarga. Ia diam, terus berlatih, namun ia tetap menunggu. Bukan sebagai pemain yang meminta panggung, tapi sebagai prajurit yang tahu kapan saatnya untuk bertempur. Dan ketika nama itu dipanggil oleh Alex Pastor, Ricky pun turun ke medan tempurnya. Dan dunia melihat bagaimana seorang legenda terlahir kembali. Mungkin sebagian supporter masih ada yang tak percaya. Serius? Ini pemain Liga 1? Tapi disitulah letak perbedaannya. Begitu Ricky menginjakan kaki di lapangan, status Liga 1 itu pun menguap. Yang tersisa hanya satu, aura. Aura seorang pejuang dari tanah Papua, yang hadir membawa sesuatu yang telah lama hilang dari timnas kita. Nama klub di panggungnya mungkin tak sebesar pemain lain, tapi sikatnya lebih besar dari reputasi. Gerakannya lebih cepat dari analisis. Keberaniannya lebih kuat dari prediksi siapapun. Ada satu hal yang lebih luar biasa dari semua aksi Ricky Kambuaya malam itu. Bukan tekniknya, bukan gocekan mautnya, yang paling menggetarkan justru adalah mentalitasnya. Karena di atas kertas, ia adalah pemain pelapis. Seorang yang selama ini jarang sekali mendapat menit bermain. Dan secara logika, seharusnya ia gugup. Ia seharusnya kaku. Ia seharusnya tampil ragu-ragu di panggung sebesar ini. Tapi Ricky justru tampil seperti seorang maestro yang akhirnya kembali ke panggungnya. Ia menikmati setiap detik permainan. Seperti seorang pelukis yang akhirnya kembali menemukan kanvasnya. Di tengah hingar-bingar dunia sepak bola yang penuh sorotan, Ricky adalah sosok yang berjalan dalam diam. Ia bukan pemain yang dikelilingi spotlight. Ia bukan langganan pujian dari media. Ia bukan pemain viral di media sosial. Tak ada euforia besar yang mengikuti namanya. Tak ada fanbase yang membuat konten tentangnya. Tapi Ricky tidak peduli dengan semua itu. Ia tak mencari ketenaran. Tak pernah haus akan kamera. Tak pernah memamerkan perasaannya di media sosial saat dirinya tak dimainkan.